Generasi milenial ini kan bingungnya dua. Satu, perjodohan. Dua, rezeki. Benar kan? Satu, perjodohan. Dua, rezeki. Ini kalau dari perjodohan mau ditiru apa enggak ini? Nabi Muhammad SAW. Ini urusannya dengan bab masalah perjodohan ya. Masalah perjodohan. Nabi Muhammad itu seorang suami yang istimewa. Suami yang istimewa. Makanya adik-adik yang mbak-mbak, akhwat ini kalau mau cari suami yang mirip sama akhlaknya Nabi Muhammad. Masih ada apa enggak? Insya Allah ada. Terutama yang bergabung di Majelis Ta'al, insya Allah banyak. Amin. Ya. Jadi jenengan saya rekomendasikan ini mas. Oke, kalau sampai kejadian ya persenannya dikirim ya. Jadi Rasulullah SAW, beliau itu kalau sama istrinya, itu sikapnya sangat indah. Bayangkan aja, Siti Aisyah itu pernah ditanya, gimana sih sifatnya Rasulullah itu kalau ada di rumahnya? Coba, karena fi mihnati ahli. Beliau itu membantu anggota rumah tangganya. Sampai-sampai orang itu yang mau jadi pelayannya Nabi itu rebutan. Kenapa? Karena jadi pelayannya Nabi itu lebih banyak dilayani sama Nabi daripada melayani Nabi. Kan keren ini. Jadi pelayan itu lebih banyak dilayani daripada melayani. Anas bin Malik itu jadi pelayannya Nabi 10 tahun, ditegur gak pernah. Kamu kenapa kok begini? Kenapa kamu gak lakukan itu? Gak pernah. Sama Rasulullah SAW. Indahnya akhlaknya itu luar biasa. Dengan istrinya beliau bantu kebutuhan rumah tangga. Kemudian beliau ketika di rumah tangga menjadi suri teladan yang bagus. Kalau beliau datang ke rumah sampai di hadapan istrinya, ketika itu enggak ada makanan atau apapun juga, menanya ada makanan enggak? Enggak ada. Udah kalau gitu saya akan berpuasa. Kalau kita niru puasanya Nabi enggak bisa, enggak apa-apa. Yang penting niru sabarnya. Karena sebagian ahli tafsir yang tadi kita baca, tafsir At-Tahrir wa Tanwir, itu laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri teladan itu pada apa? Ada tafsir yang mengatakan fi ju'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam siapnya Nabi Muhammad untuk merasa lapar. Artinya kata lapar di sini bermakna mementingkan orang lain. Mementingkan orang lain. Lihat, itu pernah Rasulullah datang ada makanan dimakan. Pernah datang ternyata makanannya cuma ada cuka. Cuka itu enak apa enggak? Yang bilang cuka enak saya usul sama Habib Muhammad Mutahar. Besok Madazal suguhannya cuka. Apa minum cuka? Cuka enak apa enggak enak? Enggak enak. Cuka enak dari mana enaknya cuka? Cuka itu enggak enak. Akan tetapi cuka itu ketika jadi makanannya Nabi mengatakan apa? Ni'mal idam al-khal. Paling enaknya lauk itu cuka. Bayangkan nih, paling enaknya lauk itu cuka. Ini kan hadis membuat bingung. Cuka enggak enak. Tapi kok Nabi Muhammad bilang paling enak. Tapi kalau kita bilang Nabi Muhammad salah enggak mungkin. Bilang cuka enak kok enggak masuk akal. Iya kan? Nah jauh setengahnya kita niru Nabi Muhammad ini. Coba kita lihat ya. Nabi itu mengatakan apa? Ketika mengajarkan, ketika yang kamu punya itu hanya cuka, maka kamu harus dengan pede, kamu bersyukur dan menganggap cuka itulah yang paling enak. Kenapa? Saat ini yang kamu punya hanya cuka. Paham maksudnya? Contoh yang lain. Ada mas-mas baru punya motor Honda tahun 90. Itu insya Allah kalau berhenti lampu merah mesinnya berhenti sendiri biasanya.
mati sendiri. Kemudian setelah itu kalau double starter nggak bisa. Harus pakai starter kaki. Starter kaki ya starter ke-15 baru bisa nyala. Kalau ada mas-mas umpama nih baru punya sepeda motor Honda yang tahun 90, jangan yang dipikir NMAX, stres hidupnya. Jangan yang dipikir motor Ninja, Kawasaki stres. Anda harus punya kepercayaan diri bahwasanya motor yang paling bagus ya Honda tahun 90. Kenapa? Karena punyanya yaitu. Anda harus bisa menikmati apa yang Anda miliki. Ya punyanya ini udah ini motor yang paling keren. Kenapa? Ini motor sekaligus mengajak saya untuk berolahraga. Kan keren itu. NMAX itu gak sehat, terlalu memanjakan, kurang sehat. Motor saya ini sehat. Ini mikirnya itu yang Anda miliki itu yang paling indah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama yang akhwat juga sama. Ketika Anda udah punya suami ya syukuri suami Anda.